Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotun Wibianikma akan menyampaikan beberapa hal mengenai psikologi pendidikan. Yang pertama adalah arti penting mempelajari psikologi pendidikan bagi saya. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Mempelajari psikologi pendidikan menambah pengetahuan saya dan membantu saya untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Psikologi pendidikan tentu menjadi bekal bagi saya sebagai calon tenaga pendidik agar mampu memahami perbedaan siswa, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas, memilih strategi pembelajaran yang tepat, dan memotivasi siswa sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan secara optimal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan secara singkat materi-materi pada psikologi pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan anak. Menurut Piaget, perkembangan terdiri dari 4 tahap. 1. Sensori motorik, umur 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasar tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Yang kedua adalah tahap praoperasional, yaitu anak umur 2 sampai 7 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol dan bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yaitu pada anak umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangannya pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Yang keempat adalah tahap operasional formal, yaitu pada anak umur 12 tahun ke atas. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Yang kedua adalah perkembangan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kemudian perkembangan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada remaja awal, yaitu remaja dengan umur 12-15 tahun. Remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar. Dan pada masa ini, remaja tidak mau dianggap sebagai anak-anak lagi. Tahap kedua adalah remaja pertengahan, yaitu umur 15-18 tahun. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Yang ketiga adalah tahap remaja akhir, Danian. Yang ketiga ada perbedaan individu. Menurut Lincoln, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Macam-macam perbedaan individu. Ada 4. Yang pertama adalah 1. Intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Yang kedua ada kepribadian. Kepribadian adalah pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang dipakai seseorang untuk beradaptasi dengan dunianya. Kemudian kepribadian dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Yang ketiga ada gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu visual atau melalui penglihatan, yang kedua auditif atau melalui pendengaran, dan yang ketiga kinestetik atau melalui aktivitas tangan. 4. Ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Kemudian implikasi perbedaan individu terhadap pembelajaran ada 3, yaitu 1. Program percepatan, yang kedua program pengayaan, dan yang ketiga adalah program remedial. Selanjutnya ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon mendudukan siswa sebagai individu yang pasif dan guru berlaku otoriter untuk mencapai tujuan dari teori ini, yaitu mengubah perilaku siswa menjadi lebih baik. Ciri-ciri dari teori ini menurut Ahmadi adalah
1. Aliran ini mempelajari manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan tingkah laku yang berdasar kenyataan. 2. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa manusia pada waktu dilahirkan adalah sama. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Menurut Wundt, kognitif adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Kelebihan dari teori belajar kognitif adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, serta membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Namun, teori ini juga memiliki kekurangan, yaitu biasanya akan menghasilkan siswa yang hanya pintar saja, tetapi kurang bermoral. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana diharapkan dengan teori belajar humanistik ini, manusia bisa mengaktualisasi diri, mengekspresikan diri, sehingga manusia bisa menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Kemudian aplikasi belajar humanistik dalam pembelajaran adalah guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi membahas materi secara berkelompok, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing di depan kelas. Selanjutnya adalah konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Selanjutnya, cara siswa belajar menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu 1. Niteni, yang menunjuk pada kemampuan untuk secara cermat mengenali dan menangkap makna dari suatu objek. Selanjutnya adalah Nirokke, menyatakan bahwa anak-anak itu mempunyai keinginan untuk meniru segala apa yang menarik perhatiannya. Selanjutnya adalah Nambai. Dalam proses ini, ada proses kreatif dan inovatif untuk memberi warna baru pada model yang ditiru. Selanjutnya ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah suatu tempat terjadinya kegiatan belajar untuk memperoleh kepandaian, berlatih, dan mengubah tingkah laku. Ada 3 lingkungan yang dapat menjadi lingkungan belajar dan menjadi pengaruh untuk individu, beberapa di antaranya yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, dan 3. Lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian pengaruh motivasi belajar terhadap hasil prestasi siswa. Menurut pendapat Mujiono, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa antara lain faktor internal, yaitu faktor yang dialami dan dihayati siswa seperti sikap belajar, motivasi, konsentrasi, rasa percaya diri, intelijensi, cita-cita belajar, dan kebiasaan belajar. Serta faktor eksternal, yaitu dari luar yang berpengaruh pada aktivitas belajar seperti guru, sarana, dan prasarana sekolah, lingkungan, dan kurikulum sekolah. Selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan atau proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu kegiatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Yang kedua ada penilaian. Menurut Sudiono yang dikutip oleh Djoko Widianto, penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik dan buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hubungan. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi saling berkaitan satu sama lain.
Untuk melakukan evaluasi, evaluator harus melakukan pengukuran dan penilaian terlebih dahulu yang dapat dilakukan dalam bentuk tes maupun non-tes. Selanjutnya ada diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Prosedur dan langkah-langkah melaksanakan diagnosis kesulitan belajar adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. 2. Melokalisasi letak kesulitan belajar. 3. Menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. 4. Memperkirakan alternatif bantuan. 5. Menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Dan yang keenam adalah tindak lanjut. Selanjutnya adalah inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia. Inovasi pertama adalah penyeimbangan aspek intelektual dan moral. Melihat pendidikan saat ini, kita seolah sangat menekankan pada aspek intelektual. Sebagai contoh, banyak dari peserta didik melakukan kecurangan saat ujian dengan mencontek. Mereka menganggap mendapat nilai yang baik adalah sebuah tujuan utama. Akan tetapi, mereka melupakan nilai moral untuk bersikap jujur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu menyeimbangkan antara aspek intelektual dan aspek moral agar siswa tidak hanya menjadi manusia berpengetahuan saja, akan tetapi juga menjadi manusia yang bermoral. Inovasi yang kedua adalah memperbanyak sosialisasi tentang perbedaan individu dan problem solving bagi tenaga pendidik. Banyak guru masih memukul rata kemampuan siswa. Terkadang beberapa guru merasa tidak nyaman atau bahkan marah saat siswa yang belum memahami materi pelajaran. Tak jarang siswa lebih memilih diam daripada bertanya materi yang belum dipahaminya karena mereka merasa malu dan takut. Padahal, satu individu dengan individu lain pasti memiliki perbedaan, baik dari segi intelijensi, kepribadian, gaya belajar, dan temperamennya. Oleh karena itu, sosialisasi tentang perbedaan individu dan program pembiasaan problem solving bagi guru diharapkan dapat membuat tenaga pendidik lebih memahami peserta didik dan perbedaan yang ada, serta dapat memvariasikan strategi pembelajaran yang kreatif dan efektif bagi peserta didik. Inovasi ketiga adalah menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bersifat milenial. Orang-orang menyebut bahwa sekarang adalah zamannya generasi milenial. Generasi ini umumnya ditandai dengan peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Pembelajaran bersifat milenial dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital dan berbagai platform media sosial dapat menjadi salah satu alternatif untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi peserta didik karena bersifat relevan dengan apa yang sedang terjadi dalam lingkungan mereka. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang lebih milenial diharapkan mampu menambah motivasi belajar peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.